Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajus Bisma dengan NIM 12523068 dari kelompok 8. Baik, di nomor 1 kan kita diminta menjelaskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi pada bidang kartesius. Lalu diberikan contoh fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan fungsi yang akan digambar. Nah, pada contoh ini fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan x kuadrat min 2. Langkah kedua yaitu menentukan berapa nilai x. Biasanya kita memilih nilai yang sederhana seperti x min 2 sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Langkah ketiga adalah menentukan nilai fx-nya dengan cara mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi. Contohnya kayak x sama dengan min 2, maka f sama dengan min 2 kuadrat dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama 2. Terus min 1 pangkat 2 dikurang 2, 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Terus 0 pangkat 2 dikurang 2 hasilnya min 2. Terus x1 1 pangkat 2 dikurang 2 hasilnya min 1. Terus 2 pangkat 2 dikurang 2 hasilnya 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, terus langkah berikutnya adalah membuat tabel nilai. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jadi kayak kita memperoleh pasangan titik, yaitu kayak misalnya 2 sama dengan 2, 1 min 1 sama dengan min 1, 0 sama dengan min 2, 1 sama dengan min 1, dan 2 sama dengan 2. Terus langkah terakhir adalah gambar titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Nah, terus kita hubungin dengan garis lengkung yang halus. Dari grafik yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa grafik fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2 berbentuk parabola yang membentuk ke atas. Kan bisa dilihat seperti yang dilihat sini, bentuk parabola yang ke atas dengan titik puncak berada di titik 0 sama dengan 0 dan min 2. Itu aja. Terima kasih guys. Nah, baik, di sini sih soal nomor 2 diketahui x kurang 2 pangkat 2 ditambah y plus 1 pangkat 2 sama dengan 25, dan garis sejajar dengan y itu sama dengan 2x plus 1. Maka kita buat dulu ke bentuk umum, yaitu xa kurang a pangkat 2 tambah y kurang b pangkat 2 sama dengan r kuadrat atau jari-jari. Maka kita akan buat pusat dan jari. Jadi pusatnya itu kita buat a, b sama dengan 2 dan min 1 nih ya. Terus jari-jarinya atau R kita buat 25. Di sini kita ketahui adalah 25. Jadi kita akarkan dari 25 itu adalah 5. Yaitu kita buat garis tersinggungnya, Y sama dengan 2X plus 1. M ini ada gradiennya. Jadi gradiennya adalah 2. Y sama dengan 2X plus C. Nah, jadi kita pindahkan 2X min Y plus C sama dengan 0. Di sini kita cari D-nya. D sama dengan A X1 plus B Y plus C. Ini bagi dengan akar A kuadrat dan B kuadrat. Jadi kita substitusikan dengan A itu diketahui 2, B itu diketahui dengan min 1, dan C adalah C. Jadi kita mencari titik pusat 2 dan minus 1. Ini mutlak 2. Kita masukin ya, ini ke sini 2 dikali 2 plus minus 1 plus C1. Di bawahnya itu akar dari akar 2 kuadrat plus minus 1 kuadrat, dan ini sama dengan 5 karena di sana kita ketahui di sini adalah 5 ya. Jadi kita langsung perjumlahan aja, itu 5 plus C per akar 5 itu jadi 5 akar 5. Selanjutnya kita tentukan nilai C. Nah, tentukan nilai C itu ada 2, yaitu
5 tambah C sama dengan plus minus angka 5. Jadi bisa jadi opsi yang pertama dan opsi kedua seperti ini. Nah, lalu kita buatkan garis tersinggungnya dan ini jawabannya. Oke, jadi di sini gua kebagian soal nomor 3. Oke, jadi diketahui titik A 1,2, B 5 dan 4, dan C 3 dan min 2. Tentukan A. Persamaan garis AB, B. Persamaan garis tiga lurus AB yang melalui titik C, C. Titik potong garis tersebut dengan AB. Jadi langsung aja kita jawab ya. Jadi di sini untuk soal nomor 3 yang A itu kita tuh pertama-tama cari gradien garis AB. Jadi MAB itu sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 sama dengan 4 min 2 per 5 min 1 sama dengan 2 per 4. Nah, kita sederhanain jadi 1 per 2. Gunakan rumus persamaan garis melalui satu titik. Y min 2 sama dengan 1 per 2 X min 1. 2Y min 2 sama dengan X min 1. 2Y min 4 sama dengan X min 1. X min 2Y sama dengan 3 sama dengan 0, atau dalam bentuk eksplisit Y sama dengan 1 per 2 X plus 3 per 2. Lanjut ke nomor 3 yang B. Jadi kita disuruh mencari persamaan garis tegak lurus AB yang melalui titik C. Dua garis itu dikatakan tegak lurus jika hasil kali gradiennya itu adalah min 1 dalam kurung M1 kali M2 sama dengan min 1. Terus M1 sama dengan min 1 per MAB itu sama dengan min 1 per 1 per 2 sama dengan min 2. Persamaan garis melalui titik C 3 dan min 2 dengan gradiennya M sama dengan min 2. Y min 2 sama dengan min 2 X min 3. Y plus 2 sama dengan min 2 X plus 6. Terus lanjut ke yang C. Jadi titik potong garis tersebut dengan AB. Jadi pertama-tama itu kita tuh mencari titik potong itu kita substitusikan dulu nih, dan kita eliminasi kedua persamaan garis tersebut. Jadi kan ada yang pertama itu Y sama dengan 1 per 2 X plus 3 per 2 dan Y sama dengan min 2X plus 4. Jadi kita samain dulu kedua nilainya. Kedua nilai Y 1 per 2 X plus 3 per 2 itu sama dengan min 2X plus 4. Terus kita kaliin dulu seluruh ruas itu dengan 2 untuk menghilangkan pecahan. Jadi X plus 3 sama dengan min 4X tambah 8. Jadinya itu 5X plus 5 sama dengan 5. Terus X itu sama dengan, oh ya lupa lagi, pokoknya ini X sama dengan 1 ya. Jadi habis itu kita substitusiin dulu nilai X itu sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Jadi dia tuh Y sama dengan min 2 kali 1 plus 4 sama dengan 2. Nah, jadi titik potong kedua garis tersebut tuh adalah 1,2. Nah, itu tuh bertepatan dengan titik A. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri Putra Wirayuda dengan NIM 125230105. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu diketahui persamaan lingkaran X2 plus Y2 min 6X plus 8Y plus 9 sama dengan 0. Dan hitung A. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. B. Tentukan apakah titik P 3,5 berada di luar atau pada lingkaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang A. Jadi pertama-tama kita kelompokkan dulu X dan Y-nya. Kita kelompokkan dulu X dan Y-nya. Masukkan saja X-nya. X2 min 6X plus Y2 plus 8Y plus 9 sama dengan 0. Lalu di bawahnya pindahkan plus 9 ke sebelah kanan. Jadilah min 9. Lalu hitunglah X2 min 6X, yaitu yang di sini. Seperti ini, min 6 per 2
kuadrat sama dengan 9. Hitung juga bagian y-nya, y plus 8y. Y kuadrat plus 8y sama dengan 8 per 2 kuadrat sama dengan 16. Lalu setelah itu tambahkan nilai kedua tersebut. Masukkan saja semua yang sudah dihitung. X2 plus 6x plus 9 plus y kuadrat plus 8y plus 16 sama dengan min 9 tambah 9 plus 16. Setelah semua dihasilkan akan menjadi seperti ini. X min 3 kuadrat plus y plus 4 kuadrat sama dengan 16. Jika diturunkan semuanya, min akan menjadi plus, plus akan menjadi min. Dan maka akan ketemu pusat sama dengan 3, min 4. Jari-jarinya yaitu 16. Dari mana dapat 16? Dari sini. Ini R. R sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4. Lalu lanjut ke yang soal nomor B. Yaitu di sini tentukan apakah titik P berada di dalam, luar, atau pada lingkaran. Jadi di sini awal-awal kita akan menggunakan rumus ini. D akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Tadi kan pusatnya sudah diketahui yaitu 3, min 4. Dan titik P nya juga sudah diketahui tadi 3, min 5. Lalu masukkan saja angkanya seperti ini. 3 min 3 kuadrat plus min 5 plus 4 kuadrat. Jadilah 0 plus min 1 kuadrat, itu jadi 1. Karena D lebih kecil dari R, maka titik berada di dalam lingkaran. Itulah untuk jawaban nomor 4B. Sekian dari saya, terima kasih.